Halo, selamat datang kembali lagi di podcast Paradok. Hari ini kita bakal membahas sesuatu yang mungkin lagi booming akhir-akhir ini karena bertepatan dengan obat-obatan, penyalahgunaan obat-obatan yang di Jogja sendiri ternyata ada pabriknya yang kemarin baru saja digerebek oleh Polres Bantul. Nah, di situ kita akan membahas dengan salah satu narasumber yang kita datangkan adalah mantan pengguna obat-obatan itu sendiri. Dan kita akan membahas beliau dengan ceritanya dan kita akan mendapatkan beberapa informasi yang mungkin bisa menjadi pandangan dan sudut pandang lain tentang obat-obatan. Boleh perkenalan dulu Mas, dengan Mas siapa? Saya Mas ya. Mas ini sudah berapa lama Mas menjadi pengguna obat-obatan? Menjadi penggunanya sekitar lebih dari 10 tahun mungkin. 89 2089. Start. Cukup lama ya. Aku SMP. Ya, jadi Mas ini adalah penggunanya dan mungkin Mas sebagai pengguna nih Mas, apa yang dirasakan ketika jenengan ini pertama kali menggunakan? Apakah sebagai gaya-gayaan mungkin zaman segitu atau memang karena lingkungan? Awal mulanya itu seperti gaya-gayaan itu betul lah. Ya. Tidak bisa dipungkiri. Kedua lingkungan itu juga pernah berpengaruh banget. Kecuali dirinya bisa membentengi sendiri ya. Itu. Awalnya dari situ. Jadi memang ya nggak bisa dipungkiri karena gaya-gayaan gue mau akhirnya menjadi mengakibatkan Mas ini sampai tahun 2008-2009 lah start. 2008-2009 mulai berhentinya tahun 2020 lah sekitar ya. Boleh diceritakan Mas sebagai pengguna nih, apa yang Anda lakukan saat itu hingga sekarang dengan obat-obatan? 2008 itu saya masih SMP itu. Oh, SMP. Kelas 2 itu. Di daerah di sana. Tahu sendiri apa lingkungannya kayak gitu. Saya tidak menyalahkan lingkungan. Saya menyalahkan dari diri saya sendiri. Saya menyampaikan ini dengan perspektif saya sendiri, tidak mewakilkan siapapun gitu. Dari 2008 saya memulai itu kenalnya dari Yarindo. Yarindo itu masih 20.000 10 butir itu. Dari situ terus kenal obat-obatan yang warnanya biru seperti kamplet, seperti Reklona, kapal selam. Ya, kapal selam itu. Seperti itu. Yang 2 mili, yang dulu masih 2 mili itu. Sekarang kan 1 mili itu. Yang dosisnya masih tinggi. Dari situ sampai 2017 kayaknya dosisnya jadi 1 mili itu Alprazolam. Sampai situ terus naik sampai menemukan satu obat yang dosisnya 5 mili. Aku lupa namanya apa itu. 5 mili. Kuning. Cilik. Apa gue cilik? Leli ya. Kui, apa yang itu. Sampai obat itu di stop sama pemerintah. Yang Torak Sedira ketangkap itulah obatnya. Itu yang paling enak itu. Terus naik lagi sekitar 2016 Pak ya. 2016 itu saya menggunakan kenal namanya Inek di Pulau Dewata sana, Inek, dan di Bali dan di Jakarta Inek, terus Happy 5 sampai ekstasi. Karena kenapa bisa meningkat? Karena kebutuhan masuk ke dalam tubuh itu dosisnya lebih tinggi. Nah, kalau dosis belum tercapai, kita sugestinya kurang puas. Jadi ya memang kita nggak bisa dipungkiri proses obat-obatannya ada prosesnya gitu Mas. Nah terus dari obat-obatan itu Mas, apa sih Mas yang menjadikan Mas Danang ini sampai bertahan lama dengan obat-obatan? Kenapa nggak cuma 2008 toh? Nah, sampai panjang ini apa yang membuat Mas Danang ini kecanduan bisa dibilang? Awalnya sih kita tidak menyadari bahwa pikiran kita itu salah hasilnya. Kalau kita menggunakan itu kan sugestinya kan enjoy. Ya, tapi kalau orang lain yang melihat kan so asik. Itu pasti. Kita sebelum menyadari lah, saya sendiri belum menyadari bahwa itu ternyata salah. Awalnya dari situ, terus jadi kecanduan. Kan itu kan obat juga ada kimianya itu.
pasti dari kimia itu. Kimia kan ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu yang disebut sugesti. Tidak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Di lain sisi kan ada nanti kena lambung, kena ginjal itu pasti. Tapi itu kimia kan berbahayanya di sini. Itulah kerjanya kimia. Ya. Perobatan itu juga Mas. Iya. Nah terus dari tahun dulu dengan masih SMP gitu loh. Gimana sih Mas? Pantauan keluarga sendiri dan lingkungan mungkin tonggo-tonggo itu baru konco-koncomu gitu. Apa memang tidak ada yang tahu apa memang jenengan pinter main aman nih? Itu SMP itu tidak ada yang tahu itu. Tidak ada yang tahu. SMP tidak ada yang tahu, keluarga juga tidak tahu. Taunya Mas setelah 2011 saya masuk itu, nggak tahu dia rehab itu. Itu lumayan itu. 100 juta kurang lebih. 100 juta ya? Iya. Bisa ceritakan Mas kenapa bisa masuk, itunya gimana? Terus itu, apa yang terjadi? Saya kan obat kayak Kamplet dan Reklona, terus Triexipenidil kan harusnya kan dengan resep dokter. Iya. Resep dokter itu saya periksa. Dulu ada yang melegenda di jalan itu dokternya, udah meninggal almarhum. Itu saya copy, saya scan. Jadi sekitar 20 lembar kurang lebih. 3 resep jadi 20 lembar. Saya masukkan ke apotek. Terus saya tebus. Yang penting saya dapat kopian resep itu. Yeah. Sudah aman saya. Polisi pun nggak berani nangkap kalau cuma dapat 1 resep tapi asli. Daripada membawa 3 resep itu palsu semua. Itu saya copy, saya tebus, dapat kopian resep. Sampai situ saya adalah lingkungan saya juga. Aku punya ini, aku duwe, tapi rasa didol. Tapi kalau saya nggak kenal bisa saya jual. Tapi kalau yang kenal nggak pernah saya jual. Saya kasih ke teman saya. Nah teman saya mungkin kebutuhan mendesak, pengen rokok mungkin dijual. Nah dijual tapi saya juga kenal yang dijual itu siapa namanya. Tapi tidak tahu barang itu dari saya. Yeah. Kalau barang itu dari saya, dia nggak berani. Saya udah pernah bilang saya nggak jual. Dijual ditomponi, tapi nompo siapa? Kanit. Kanit. Polres. Yeah. Kanit Polres. Teman saya dipres. Semuanya dipres, terus dia mungkin udah kelelahan, kelelahan diborgol dalam mobil. Saya didatengin sekitar 4 orang polisi, seragam bebas pakai AK-47. Saya juga heran ada polisi yang geledah-geledah, yang namanya ini siapa? Saya Pak, saya disuruh keluar, dilihatin di mobil, itu temanmu bukan? Iya Pak. Kamu tahu nggak temanmu itu kenapa? Nggak Pak. Saya ngeyel Mas, ngeyel sampai akhirnya udahlah kasihan aku daripada temanku gimana. Udah saya akuin barangku ini. Alhamdulillahnya itu cuma ada resepnya. BB-nya cuma dikit. Ditesurin dan segala macam. Ya itu nih, lewat prosedur itu. Cuma nguyuh gue. Ya, nguyuh. Kan itu kalau orang makai kan jarang banget orang minum air putih. Mesti kan kopi plastikan es ngalar ngidul kan ya. Ya itu minum air putih. Kebetulan saya belum minum air putih. Itu maaf, alat kelamin saya ditodong pakai 47. Suruh pipis, kalau nggak pipis pelatuknya ditarik. Kan saya adem panas ya Mas, keringetan. Yalah gelem ya tak minum air kolah bau kaporit ya. Daripada adem panas Mas, isin tau. Ya itu minum, tes urin positif, dibawa ke Polres. Bawa ke Polres ya. Dengan ceritanya itu tadi bisa lah rehab 8 bulan. 8 bulan dari itu ya? Ya dari itu, dari kejadian itu. Itu saya SMA kelas 2 kurang lebih. Oh berarti ya cukup. SMA kelas 2. Cukup jadi apa ya? Didengkotnya di angkatanmu mungkin. Kayak gitu. Karena yang menjadi pertanyaan adalah kok iso gitu loh, sebagai di lingkunganmu ki ono kamu bisa menemukan A, B, C, yuk mikir neng apotek dan segala macamnya itu dari mana Mas? Maksudnya apa sih menjadikanmu jadi ke-trigger? Ngono kuwi. Karena di zaman jaringan masih SMP, SMA terus di channel ngomong bakulan obat kayak gitu tuh gimana Mas? Itu
kita nggak boleh lupa bahwa kota Jogja itu kota pelajar. Ya. Kota pelajar otomatis banyak kebutuhan pelajar yang masuk dan banyak bisnis di situ, di dalam situ. Kalau ditanya soal seberapa gampang, emang gampang banget mas. Segampang apa mas? Segampangnya gini, kita jalan ke depan rumah atau depan gang, udah ada yang jual. Ibaratnya gitu. Umpama kalau pengen punya resep, waktu sekarang mungkin udah 21 tahun ke atas mungkin kalau dia mau ngeresep. Dulu di bawah 17 tahun pun bisa ngeresep. 2008 2009. Bayangin 2008 2009 di bawah 17 tahun bisa ngeresep. Yang penting dia punya uang 100.000. Buat nebusnya 120 kayaknya. Itu balik modalnya kalau semua dijual bisa hampir 1 juta. Berarti itu cok jual juga? Dulu pernah jual. Dulu pernah jual. Segampang itu. Gampang kita mendapatkan, gampang kita membuang. Gitu. Berarti memang nggak bisa dipungkiri ya mas. Di Jogja sendiri emang jalannya seperti itu. Segampang itu gitu loh. Makanya kenapa ya bisa dikatakan sampai ada pabriknya mungkin. Ya walaupun mungkin ada yang lebih besar. Iya mas. Iya. Pasti. Ya pasti kan. Nah telat SPP ini mas. Nggak tahu tuh. Ya jadi ya memang obat-obatan yang dipakai mas ini memang bertahap ya mas. Bertahap. Dari yang biasa sampai yang mungkin lebih luar biasa. Dan terus mas, kenapa jenengan ini kok nggak mau dari dulu gitu loh stopnya? Apakah memang obat-obatan yang anda salah gunakan ini bertingkat gitu dari level A, level B, level C gitu? Oh itu pasti, itu kalau bertingkat pasti. Soalnya kan ada istilah dosis tinggi. Oh dosis tinggi, ya. Dari awal itu tadi, dari awal yang warnanya putih itu, gambarnya ketapel atau yang double L, ya. Itu kan mesti naik. Soalnya kan tidak ada rasa kepuasan, kecukupan, karena ada dosis tinggi tadi, sampai mentok. Sampai mentok baru cari yang lain lebih tinggi. Itu awalnya dari situ juga belum menyadari juga sih. Pikiran saya sendiri salah menggunakan itu. Jadinya kalau di TV itu seperti ada korban penyalahgunaan, saya tidak setuju. Dia menggunakan secara sadar, kecuali dia dihipnotis loh ya. Dihipnotis, dia korban. Dia itu bukan korban. Dia pengguna niat, udah ada niat, yang udah tahu itu melanggar hukum. Kenapa harus dilanjutkan? Dan bertingkat malah. Mungkin yang menjadikan jenengan kuwi nganggo obat berhenti atau memang pengen ngombe obat akeh iki ben aku luweh apa hilang masalah ini apa mas? Mungkin ada masalah pribadi yang menjadikan kuwi trigger aku kudu ngombe akeh ben aku lali segala masalahnya kayak gitu apa? Oh itu yang ceritakan jenengan tadi 2019 awal kayaknya. 2019 awal saya kan cerai sama istri. Oh cerai ya? Ya cerai sama istri. Terus ayah saya meninggal, anak saya dibawa sama istri saya dan sampai sekarang detik ini tidak bisa ketemu. Nah itu sampai gini analoginya, motor saya itu hilang. Tapi saya tahu motor saya dibawa orang. Tapi saya cuma senyum sambil ngerokok. Jadinya saya gini, saya mabuk apa saya pikiran itu nggak tahu. Jadinya itu saking banyaknya saya mengkonsumsi obat-obatan dan minuman, terutama lah minuman dan obat-obatan, sampai motor saya itu dibawa orang, dicuri orang. Saya itu cuma senyum sambil ngerokok. Nggak tahu saya pikiran atau mabuk itu. Dosisnya sampai ketinggian itu. Tinggi sampai akhirnya di satu titik saya menyadari bahwa saya tidak bisa hidup kayak gini terus. Dunia ini terlalu ilusi lah istilahnya. Awal saya pakai itu saya istilahnya juga bukan orang kaya tapi ada lah kayaknya dana seperti itu ada. Sampai akhirnya saya jatuh sampai ke titik terendah dalam hidup saya itu baru berjuang mau naik lagi, tapi ditinggal istri dan semualah yang saya mungkin tidak ada kepikiran tentang kehilangan itu, kehilangan orang tua, orang terdekat, harta pun. Makanya saya sekarang mikirnya gini, coba kalau harta dan kehidupan dunia itu sampai tangan aja, jangan dibawa sampai hati.
Kalau sampai hati kita kecewa. Sampai tangan aja. Sampai tangan kan pindah tangan lagi nanti. Itu pasti. Kehidupan dunia itu seperti itu. Pokoknya intinya saya udah terpuruk, terendah, paling kelam lah. Death metal lah. Pernah Gitu. bisa ceritakan jenengan katanya pernah ingin mengakhiri hidup karena ya di titik itu Mas, bisa Ya. diceritakan juga. Itu ya itu setelah tinggal istri itu saya pengen mengakhiri hidup. Salahnya gini nih, apa sih yang mau diperjuangkan lagi, sedangkan yang saya perjuangkan saja hilang. Ya. Saya pakai sabu juga, pakai obat-obatan, tapi nggak minum ya, nggak tahu takarannya sampai berapa. Sampai saya itu cuma di kamar dengerin musik metal, kelam itu. Ya. Terus aku kepikiran tuh ada selendangnya anakku pas kecil, itu tak masukin ke loster. Dah saya hilang kok gitu. Bangun-bangun saya di rumah sakit jiwa, rehab. Kemarin saya ingat saya itu 5 menit kejadian Pak ya. Itu saudara saya itu udah di bawah saya itu kayak melihat ragaku di bawah sini. Saya tuh kayak di atas gitu. Ndelok ke ragane iki gandul aja. Nek wong nganu gandul. Cuman habis itu blank. Enggak tahu saya langsung direhab. Kecanduan itu tadi. Dan enggak tahu apa yang saya konsumsi itu sampai berapa. Soalnya yang saya ingat saya itu pegang 5 juta. Ya. Enggak ada. Mungkin dialihkan ke situ, ke barang itu, dan barang itu saya pulang pun nggak ada, orang tua pun nggak pernah tahu, nggak pernah masuk kamar saya, barang itu nggak ada, kamar saya itu nggak pernah masuk, masih berserakan saya kembali, itu sekitar 1 bulan, terus rehab kedua 3 bulan, itu nggak ada barangnya kemana, mungkin konsumsi semua, frustasi Mas, ya, frustasi, yakin frustasi. Nah setelah kejadian itu berarti memang abot banget gitu ya Mas yang dijalani, dan akhirnya itu berarti rehab terakhir sampai di ini Gracia itu ya, yang terakhir tuh sampai Maret, kurang lebih Maret itu. Berapa bulan tuh Mas rehab? 3 bulanan. 3 bulanan, tapi itu bertahap. Bertahap 3 bulan bertahap. Soalnya ini apa, tubuh manusia itu bukan didesain di dalam satu ruangan dengan waktu yang lama, kurang lebih gitu, makanya bertahap. Nggak sembuh di dalam satu ruangan malah tambah gila. Stres. Ya stres, otomatis stres. Ya, makanya saya milih bertahap. Orang saya itu bukan gila, tapi cuma ada yang beda, kayak bipolar. Itu yang saya sadari itu. Bipolar gitu ya Mas. Ya. Beda dengan yang lain. Beda. Terus setelah jaringan rehab Mas, apa yang dirasakan hari ini? Apakah baik-baik saja atau memang aku tetap kudu ngombe sih, tetap kudu nganggu sih? Setelah saya rehab, yang pasti ada perubahannya, drastis juga tidak, tapi ada perubahannya. Tapi yang mendasar, karena saya bisa berhenti, saya menyadari bahwa di dalam otak saya itu ada yang salah selama ini. Kita tidak bisa memberitahu orang bahwa yang dilakukan dia salah ketika dia menggunakan, karena dia tidak tahu bahwa dia itu salah. Tapi ketika dia tahu dia salah, kita bisa memberikan informasi bahwa kamu harus begini-begini. Seperti kita meyakinkan seekor lalat lah bahwa bunga itu lebih menarik daripada sampah, kan nggak bisa. Tapi kalau dia ada keinginan, ada will, kita kasih tahu nggak apa-apa. Itu titik terendah dalam hidup saya itu 2019 sampai 2020. Saya berjuang melawan diri sendiri, melawan pikiran sugesti yang selama ini saya bangun. Itu pasti saya berjuang, dan tidak ada orang yang mengetahui bahwa saya itu istilahnya memang udah bosen lah, udah capek, ini tidak baik dan jalannya itu salah. Saya berpikir kayak gitu, dan saya mengawali itu menggunakan narkoba kan karena saya istilahnya ya tadi bukan kaya tapi punya. Tapi sampai akhir ini, detik ini pun saya hancur, tidak punya apa-apa. Dari situ saya berpikir bahwa semua ini jalan ini salah.
Saya pernah mas, anti mainstream ini. Saya pakai sabu, pakai obat-obatan, paling banyak obat-obatan. Saya ngerekam pakai video di kamar. Kunci itu saya buang ke depan balkon, saya buang. Saya rekam. Kurang lebih sekitar 6 jam. Habis itu saya lupa main itu. Lupa. Yang kerekam sekitar 6 jam. Saya lihat rekaman itu sendiri. Aneh. Lihat diriku sendiri aneh. Kan saya orangnya gini, nggak terlalu percaya dengan omongan orang, dan bukannya saya nggak percaya dengan omongan orang, 50-50 lah. Tapi kalau saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu lagi percaya. Aneh mas, saya lihat rekaman saya sendiri. Teng pleketot kayak mas. Istilahnya ki otaknya nganan, sih kiri yang ngiri. Ora sinkron lah mas. Kayak ngomong sendiri mas. Serius ngomong sendiri. Untung kuncinya tak buang. Kalau enggak ya kasihan orang tua dan sebagainya. Kuncinya tak buang. Itu. Jadi sebelum rehab ya? Sebelum rehab. Ya itu tadi, sebelum gantung juga kan. Gantung. Ya, tragedi gantung. Dari tahun 2008 hingga tahun kurang lebih 2020, apa sih mas dampak ke diri jenengan sendiri? Dampak yang mendasar itu pasti tulang belakang ini terasa berbeda, linu. Jadinya kalau saya berdiri atau duduk kelamaan nggak senderan, itu linu. Kedua, saya pernah check up lambung saya rusak, berdarah. Bocor? Kok berdarah, bernanah. Bernanah. Saya itu pakai narkoba itu, pakai obat-obatan. Karena kan kesugesti kita nggak makan nggak apa-apa. Yang penting ngopi, rokok gitu. Sampai parah itu, efeknya seperti itu. Dan masih ada misalnya ketriggernya kayak kopi sama rokok, mesti ada sesuatu yang hilang. Makanya saya alihkan sekarang jahe atau air putih. Jadinya saya membangun mindset yang dulu sangat berlawanan, bertentangan dengan dulu. Yang terutama juga saya juga wong rapenaan lah istilahnya wong Jawa nih. Saya menepi dulu dari arus yang deras itu tadi, pertemanan, lingkungan, dan orang-orang itu, dan saya membangun circle saya yang baru. Makanya saya di Jogja bagian selatan untuk sementara waktu, walaupun di Jogja bagian utara juga ada rumahnya. Tapi itu nih, saya nggak enakan. Ibaratnya kumpul, wah, koncone do nganggu, rasa ngono lah, sithik wae lah ngono. Monggo, aku tidak membenci, aku tidak menghardik mereka bahwa itu salah, enggak. Selamat mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, why not gitu aja. Dari circle yang kamu bilang jenengan misah, nah sesusah apa sih jenengan bisa keluar dari circle lingkungan sih harus jelas itu mau gitu ya. Atau memang harus rehab dulu baru bisa keluar atau gimana mas, bisa ceritakan? Kalau rehab itu cuman gini, perantara. Pokok poin intinya itu pikiran kita, diri kita itu pengen melepaskan nggak, dan sesusah apanya itu ginilah. Aku selalu ketemu teman, selalu senang-senang, having fun, tanpa memikirkan resiko yang terjadi. Tapi mereka nggak usah tahu aja tentang bahwa aku perang batin, aku melawan diriku sendiri itu, sampai aku hampir bunuh diri pun mereka nggak usah tahu. Makanya saya mengasingkan diri dan melepas semua bukan melepas pertemanan, melepas semua hidup kayak gitu. Karena saya itu mau sembuh aja susah, sampai mengorbankan sendiri-sendiri, dan yang paling rugi itu diri sendiri dan keluarga dan masa depan itu. Makanya susah banget mas melepaskan dari circle pertemanan kita yang dibangun mungkin dari kecil. Dan teman kita belum menuju arah yang lebih baik. Tapi kalau kita selalu bergabung, saya kadang bertemu, say hello. Cuman saya menekankan bahwa aku bosen, serang nganggo, aku bosen, dan aku ya gitu, bosen, aku serang nganggo, aku wes pengen lepas. Tapi dengan tidak menceritakan bahwa perang batinnya kita, bagaimana prosesnya kita. Soalnya itu masalah kita, bukan masalah mereka. Jadi saya berteman juga udahlah, having fun aja.
kita berteman aja, nggak usah bahas pribadi, biar aku aja yang perang batin, aku yang menjalani, aku yang bertanggung jawab gitu. Kalau susah banget itu berpas pertemanan, apalagi saya di luar kabupaten yang saya dikecilkan.